Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rara Maharani. Saya dari kelas manajemen 22B dengan NPM 2241109. Di sini saya akan membacakan materi untuk mata kuliah manajemen resiko dengan materi pengertian manajemen resiko dan asuransi. Pengertian asuransi. Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau transfer risiko dari satu pihak ke pihak lainnya. Dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Pengertian dari asuransi menurut KUHD pasal 246 disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungjawaban adalah suatu perjanjian apabila seorang penanggung meningkatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk pergantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Pengertian asuransi yang lain, suatu pelimpahan resiko dari pihak pertama kepada pihak lain dalam pelimpahan dikuasai oleh aturan-aturan hukum dan berlakunya prinsip-prinsip, serta ajaran yang secara universal yang dianut oleh pihak pertama maupun pihak lain. Dari segi ekonomi, asuransi berarti suatu pengumpulan dana yang dapat dipakai untuk menutup atau memberi ganti rugi kepada orang yang mengalami kerugian. Kemudian ada manfaat dalam fungsi asuransi. Di samping sebagai bentuk pengendalian risiko secara finansial, asuransi juga memiliki berbagai manfaat yang diklasifikasikan ke dalam fungsi utama asuransi adalah sebagai pengalihan risiko, pengumpulan dana, dan premi yang seimbang. Fungsi sekunder asuransi adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial, dan sebagai tabungan. Fungsi tambahan asuransi adalah sebagai investasi dana dan inflexible earnings. Pada saat seseorang mengalihkan resikonya kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung, maka pertanyaannya selanjutnya adalah apakah asuransi dapat berguna untuk kedepannya? Ada 6 resiko dapat diasuransikan. Yang pertama, resiko yang dapat diukur dengan uang. 2, resiko homogen atau resiko yang sama dan cukup banyak dijamin oleh asuransi. Kemudian yang ketiga, resiko murni. Resiko ini tidak mendatangkan keuntungan. Yang keempat, resiko partikular. Resiko dari sumber individu. Yang kelima, resiko yang terjadi secara tiba-tiba atau accidental. Bukan karena direncanakan tetapi murni karena misalnya meninggal karena kecelakaan. Selanjutnya yang terakhir, insurable interest, artinya tertanggung memiliki kepentingan objek pertanggungjawaban. Kemudian ada 6 prinsip dasar asuransi. Yang pertama, insurable interest, hak untuk mengasurasikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Yang kedua, utmost good faith, tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material atau material facts mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Yang ketiga, proximate cause adalah satu penyebab aktif efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru independen. Yang keempat, indemnity, suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upaya menempatkan pertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Yang kelima, subrogation, pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Yang keenam, contribution adalah hak untuk penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung. Selanjutnya ada hubungan antara risiko dan asuransi. Hubungan antara risiko dan asuransi adalah hubungan langsung yang substansial dan strategis. Motivasi utama masyarakat untuk membeli asuransi adalah karena keberadaan risiko yang penuh ketidakpastian. Proteksi asuransi merupakan salah satu sarana efisien dalam menghasilkan risiko secara finansial melalui mekanisme pengalihan risiko ke asuransi atau risk transfer mechanism. Hubungan yang ada tersebut untuk risiko-risiko yang dapat diasuransikan. Insurable risk yang mempunyai karakter khusus. Risiko mengimplikasikan beberapa bentuk ketidakpastian akan suatu hasil pada situasi tertentu di masa yang akan datang dan cenderung tidak dikendaki. Berbeda dengan kata kesempatan yang
mengimplementasikan keraguan akan suatu hasil di masa yang akan datang, namun umum menyenangkan atau disukai. Asuransi sebagai mekanisme pengalihan risiko. Dari aspek manajemen risiko, asuransi dapat dikatakan sebagai salah satu sarana efisien untuk mengendalikan risiko secara finansial. Bagi masyarakat atau nasabah, asuransi dapat dengan mengendalikan risiko asuransi ini, ada perubahan atau pertukaran ketidakpastian anggaran untuk menghadapi risiko. Menjadi adanya kepastian bahwa dengan anggaran premi asuransi yang pasti sudah dapat diprediksi pengganti kerugian dari asuransi apabila benar-benar terjadi risiko yang berada dalam aturan-aturan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.